Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, tanggal 29 November tahun 2021, saya melaksanakan ujian kinerja. Berikut rekaman ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamila. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang sempurna. Ya, sebelum kita belajar, Bapak mau absen dulu. Ahmad Setiawan, Ayu Marsha, Anggun Rasya, Arbani, Karenina, Anissa Julianti, Antoni Rahman, Kaila Alexa Bahtiar, Baby Sulistia. Alhamdulillah, lengkap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Ya, ulang sekali lagi, semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Luar biasa, kita semua harus tetap semangat. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Buku siap? Pulpen? Dan yang paling penting adalah niat. Jadi niat dalam hati, aku berniat menuntut ilmu karena Allah. Kenapa niat? Karena supaya selama proses pembelajaran ini bernilai ibadah. Nah, jadi selama kita kegiatan ini dicatat oleh malaikat rakib sebagai amal ibadah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang sholat sunat. Nah, masih ingat sholat sunat? Sebutkan apa-apa yang termasuk sholat sunat? Sholat duha bagus. Sholat tahajud mantap. Sholat hajat, iya bagus, alhamdulillah masih ingat. Artinya kalian di rumah betul-betul belajar. Pertanyaan selanjutnya, untuk sholat hajat, misalnya kita sholat 2 rakaat saja, berapa kali kita sujud? 4, bagus. Kalau kita sholat duha 4 rakaat, berapa kali kita sujud? 8, mantap. Selanjutnya yang agak lebih tinggi. Kalau kita sholat 5 waktu, 1 hari 1 malam, selama 5 waktu, pertanyaannya berapa kali kita sujud? 34. Iya, 34, luar biasa. Kenapa kita harus banyak sujud? Dan tahu lah. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Ya, perhatikan. Pelajaran kita bab 5, yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran, nah, setelah mengikuti pembelajaran menggunakan cooperative learning, kerja kelompok, nanti diharapkan kalian mampu
menguraikan macam-macam sujud dengan benar. Yang kedua, membandingkan tata cara sujud syukur, tata cara sujud sahwi, dan tata cara sujud tilawah dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian mampu mempraktekkan tata cara sujud syukur dengan baik. Nah, ini yang diharapkan setelah kita belajar, kalian mampu 3 tadi. Adapun manfaatnya nanti ketika mempelajari materi ini, pertama, sesuai dengan judul, jiwa akan lebih tenang. Jiwa kita akan tenang. Ketika kita betul-betul mempelajari ini, kita paham materi tentang sujud dan kita praktekkan, insya Allah jiwa kita akan menjadi tenang. Kenapa? Karena sujud itu adalah saat dimana kita sebagai makhluk itu dekat dengan Allah Sang Pencipta. Bapak akan menyampaikan metode pembelajaran kita, yaitu menggunakan cognitive learning. Jadi kalian akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu nanti akan berkompetisi fisik untuk menjadi tim terbaik. Untuk penilaiannya, masing-masing kelompok itu sangat berperan atas kelompoknya masing-masing. Jadi nilai masing-masing pribadi akan dijumlahkan menjadi nilai kelompok. Nilai tertinggi itulah nanti menjadi tim terbaik. Untuk instrumen penilaian, yang pertama yang akan Bapak nilai adalah penilaian sikap spiritual. Sikap spiritual itu masalah keagamaan. Yang Bapak nilai di sini adalah aspek bersyukur kepada Allah. Yang Bapak nilai berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah aspek pengetahuan. Di mana aspek pengetahuan ini nanti Bapak akan menyediakan soal evaluasi 10 pilihan ganda dan juga 2 esai atau uraian. Di mana soal tersebut Bapak ambil dari materi yang kita pelajari. Jadi silakan simak betul-betul supaya kalian dapat menjawab soal evaluasi. Dan selanjutnya nanti ada lagi soal keterampilan. Penilaian keterampilan itu kalian praktek sujud syukur. Nah, jadi silakan nanti praktek betul-betul itu akan menjadi penilaian. Nah, sujud merupakan bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Pada saat sujud, anggota sujud yang 7, nanti ingat anggota sujud itu ada 7, dahi, telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Nah, itu anggota sujud lah. Siapa tahu ada soal, sebutkan 7 anggota sujud. Jadi 7 anggota sujud itu 1 dahi, 2 telapak tangan, 3 sudah, 2 lutut, 5 tambah ujung kaki. Nah, itu anggota sujud. Jadi pada saat sujud, 7 anggota sujud itu terletak di lantai atau alas sujud. Nah, itu adalah bentuk paling ideal, bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah Sang Pencipta. Nah, makanya di sini ketika kita sujud, kita merendahkan diri kepada Allah, akan tetapi Allah mengangkat derajat kita. Itulah kalau kita sujud, kita merendah kepada Allah, Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, sujud itu terbagi 2 macam. Nah, ada sujud yang dilakukan di dalam waktu sholat, ada juga sujud yang dilakukan di luar waktu sholat. Kalau di dalam waktu sholat, contohnya sujud yang ada di dalam sholat fardu. Ada juga sujud di dalam sholat sunnah. Seperti yang kita utarakan tadi, kita wajib sujud sebanyak 34 kali dalam 1 hari 1 malam. Ditambah lagi sholat sunat, ada lagi sujudnya. Makin banyak kita sujud. Yang kedua, sujud yang dilakukan di luar sholat. Nah, sujud yang dilakukan di luar sholat, ada sujud syukur, ada sujud sahwi, dan ada sujud tilawah. Sudah tahu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah? Belum, ya karena belum dijelaskan. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan sujud yang ada di luar sholat. Nah, sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah.
Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Siapa yang bisa berikan contoh? Contoh ketika kita mendapat nikmat. Ya. Ketika mendapat kabar baik. Ketika mendapat kabar baik, bagus. Ada lagi? Ketika mendapat pekerjaan, luar biasa, mantap. Ada lagi? Itu yang dapat nikmat. Ya, silakan berikan contoh lagi ketika kita terhindar dari bahaya. Apa? Bapak yakin kita semua pasti pernah terhindar dari bahaya, sering malah mendapat nikmat. Silakan. Terhindar dari kecelakaan, bagus. Nah, jadi ketika kita mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya, kita disunahkan untuk melakukan sujud. Namanya sujud syukur. Ya, selanjutnya syarat-syarat sujud syukur. Jadi untuk sujud syukur itu ada syarat-syarat tertentu. Jadi tidak bisa ketika kita misalnya mendengar kabar baik atau terhindar dari bahaya langsung sujud. Nah, jadi kita harus memperhatikan syarat-syarat sahnya supaya sujud kita tidak sia-sia. Nah, yang pertama yaitu berada di tempat yang suci. Jadi sebelum sujud pastikan dulu tempat yang akan kita sujud itu suci. Jangan langsung sujud misalnya di kandang ayam langsung sujud. Nah, bahaya. Misalnya melihat di kandang sapi, melihat sapinya beranak 5, alhamdulillah sapi beranak, langsung sujud. Nah, jangan. Jadi boleh kita sujud kapan saja, cari tempat yang bersih. Satu. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Nah, jadi usahakan kita berwudu dulu baru kita sujud. Kalau kita sudah wudu lebih baik lagi. Nah, makanya saran Bapak, kemanapun kita mau pergi, usahakan berwudu dulu. Jadi kita dalam keadaan suci. Sehingga ketika kita misalnya dapat nikmat, bisa langsung sujud. Karena kita sudah dalam keadaan suci. Nah, ini seperti ke sekolah, kalau bisa sudah dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, menutup aurat. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa saja yang termasuk aurat? Ya, pertanyaannya bagus. Apa saja yang termasuk aurat? Ya, aku jelaskan. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjelaskan apa saja aurat? Aurat bagi laki-laki, aurat bagi perempuan. Siapa tahu kalian pernah ke pengajian atau ikut mendengarkan ceramah-ceramah di lain. Silakan, ada yang berani? Ya, silakan Kaila. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Aurat laki-laki dari pusar sampai kaki, mata kaki. Sampai Kaki. Iya, baguslah. Tapi ini Bapak sedikit koreksi. Tepuk tangan buat yang bertanya dan menjawab. Oke. Ya, ini Bapak koreksi. Pertanyaannya, apa saja yang termasuk aurat? Jadi, batasan aurat bagi perempuan itu sudah betul dijelaskan oleh Kaila Alexa Bahtiar tadi. Seluruh anggota tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Itu betul. Untuk aurat laki-laki, batasan aurat bagi laki-laki adalah dari pusar, betul tadi, sampai lutut. Nah, sampai lutut itu aurat bagi laki-laki. Paham? Ya, jadi itu. Jadi kita sholat tadi jangan sampai kelihatan lutut karena itu aurat. Jadi kalau kakinya misalnya setengah sini saja nggak apa-apa karena bukan termasuk aurat. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan rakaat salat. Karena banyak pikiran, salat aja terus nggak tahu sudah 5 rakaat. Astagfirullah, dalam hati lebih ini. Nah, jadi kita nanti sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi sujud sahwi, sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu dalam bilangan salat. Nah, tata cara sujud sahwi. Jadi dilakukan itu sebelum salam. Jadi kan itu setelah sujud, setelah tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah sampai habis, sampai misalnya innaka hamidum majid. Seharusnya kan salam. Jadi sebelum salam kita sujud. Namanya sujud sahwi. Nah, jadi setelah itu bangun dari sujud, Allahu Akbar, duduk, sujud lagi, Allahu Akbar. Jadi sujudnya 2
2 kali. Kalau sujud syukur tadi cuma 1 kali. Setelah sujud baru bangun, nah baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Adapun bacaan yang dibaca ketika sujud sahwi, ketika sujud tadi yang 2 kali sujud tadi, subhana man la yanamu wa la yafu. Boleh 3 kali. Artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu bacaannya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sujud syukur, sujud sahwi. Ya, Karenina, silakan. Apakah syarat sujud syukur sama dengan syarat sujud sahwi? Ya, bagus. Apakah syarat sujud syukur sama dengan syarat sujud sahwi? Ada yang bisa menjawab? Sebelum Bapak yang jawab, ada yang berani berpendapat? Kita tadi sudah belajar tata cara sujud syukur. Syarat-syarat sujud syukur sudah kita ajarkan tadi. Silakan, ada yang bisa menjawab? Semampunya. Oke, kalau nggak ada, perhatikan apakah sama syarat sujud syukur dan sujud sahwi. Kita kembali, perhatikan. Kita kembali ke syarat-syarat sujud syukur. Nah, burungnya kembali. Pertama, syarat sujud syukur itu adalah berada di tempat yang suci. Kira-kira sujud sahwi harus berada di tempat suci nggak? Harus, karena kita lagi dalam keadaan sholat. Yang kedua, suci dari hadas baik kecil maupun besar. Sujud sahwi harus nggak suci dari hadas kecil? Harus. Iya harus, karena kita lagi sholat. Yang ketiga, menutup aurat sama nggak dengan sujud sahwi? Sama, harus juga harus menutup aurat karena kita lagi sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Apakah sujud sahwi juga menghadap kiblat? Iya, karena kita lagi dalam keadaan sholat. Jadi jawabannya adalah sama. Nah itulah bagus nih pertanyaannya, luar biasa, mantap. Nah selanjutnya yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengarkan. Nah, di sini Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini dalam kertas ini ada tulisan huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi kalau dia dapat huruf A, maka dia akan masuk kelompok 1. B kelompok 1, C kelompok 1. Nah, kalau D, E, F kelompok 2 dan G, H dan I itu masuk kelompok 3. Nah, di sini kalian adalah satu tim. Kalian satu tim di mana kalian saling membutuhkan. Nilai kelompok ditentukan oleh masing-masing dari kalian. Kalau ada kawan yang belum paham, silahkan sebagai teman ajarkan ataupun bimbing supaya nilainya merata. Oke, silahkan amati tayangan. Setelah diamati, kalian diskusikan karena tujuannya nanti kalian akan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tata cara sujud syukur. Untuk lebih jelasnya kita lihat penayangan berikut. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah,
tadi penayangan praktek sujud syukur. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap semua? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Oke, kalau sudah siap, perhatikan. Sebelum kita praktek, nah Bapak mau kita game dulu, kita penyegaran, yaitu penyegarannya adalah pesan berantai. Nah, sebelum kita praktek, silakan kalian berkumpul bersusun 3 orang, silakan. Silakan yang di depan maju dulu, yang di depan maju. Bacakan, bisikan kepada kawannya, yang ini. Ya. Ayo. Yang dulu angkat tangan, selesai. Angkat tangan sudah ya, nomor 1. Siapa nomor 2? Ini nomor 2, nomor 3. Nih, oke, kita lihat nomor 1. Silakan, yang lain dengarkan. 1, 2, 3. Orang yang bersyukur akan mendapatkan rahmat dari Allah. 1, 2, 3, 4. Ini lagi. Akan mendapatkan nikmat dari Allah. Nih. Ulangi. Yang mendapatkan. Oke. Yang betul, orang yang bersyukur itu betul semua, 60 sudah. Nikmatnya akan betul selalu bertambah. Jadi di sini dapat 80 juga, di situ 60. Nah itu, telah nilai telah. Dah. Yang kedua, silakan bacakan hasilnya. Jika ingin kaya, cobalah sujud syukur. Dapat 6 kata, dapat nilai 120 tambah 1, 130 nilainya lah. Oke, 130. Yang kedua, jika ingin cepat kaya, ada tambahan lebih, selalulah sujud syukur. 1, 2, 3, 4, 5 saja yang betul. 100, nilainya 100. Silahkan, terakhir. Jika ingin kaya, cobalah sujud syukur. Ada 6, 120. Dikurang 10 karena terakhir 110. Iya. Oke, silakan kembali. Nanti Bapak kasih jawabannya. Bapak, jawaban yang betul, padahal ada 7 kata. Kalau betul 140. Jika ingin kaya raya, kayanya ketinggalan. Cobalah sujud syukur. Nah, itu tadilah. Habis sudah. Silakan kembali ke kelompok kalian masing-masing untuk penilaian praktek. Ya, kita mulai dari kelompok 1.
Ya, kelompok 1. Silakan dimulai. Silakan sinopsis, dapat nilai, praktek dapat nilai. Tadi kamu dapat juara 1 di kelas. Itu sudah syukri kepada ini lillahi ta'ala. Sengaja aku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, bagus, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, tapi tetap ada koreksi nanti ya, silakan. Ya, silakan kelompok 2. RGB mana RGB? Ini. Dia sini dulu. Ya. Tadi lamaran kerja kamu diterima. Alhamdulillah. Semua itu sudah syukri senang dan lillahi ta'ala. Mengajakku syukur senang karena Allah Ta'ala. Berpasangan Iya, tepuk tangan buat RGB kelompok 2. Nah, silakan kalian sudah bisa mengoreksi. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, silakan 1, 2, 3. Hewan juga mendapatkan beasiswa dari sekolah tertentu. Alhamdulillah. Iya, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, ya, alhamdulillah sudah bisa praktek. Sudah prakteknya sudah terjalankan. Silakan kumpul ke depan-depan. Kita evaluasi. Nah, ini cepat nih kelompok yang cepat di yang pertama. Kita cepat, silakan dikoreksi lagi. Siapa tahu ada yang keliru. Masih ada waktu untuk kawan-kawan kalian. Silakan dukung kawan kalian. Tapi nggak boleh ngasih tahu. Nah, sudah semua. Bapak akan menilai. Ya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kembali ke kelompok masing-masing, kalian diskusikan tentang jawaban kalian tadi. Nah, dijelasin. Nah, kita tadi telah evaluasi dan nilainya sudah Bapak masukkan ke dalam rekap. Ada nilai evaluasi, ada nilai penyegaran, pesan berantai tadi, ada nilai praktek. Nah, itu Bapak jumlahkan sehingga memperoleh nilai masing-masing kelompok. Dan nilainya pun sangat tipis antara regu A, regu B, dan regu C. Nah, selanjutnya Bapak akan membacakan regu terbaik berdasarkan perolehan nilai praktek, nilai evaluasi, dan nilai game. Regu A, jeng mendapat nilai 500. Mana regu A?
Ya, Ridho A mendapat nilai 520. Tepuk tangan buat Ridho A. Nah, Ridho A 520. Ridho B, mana Ridho B? Nah, Ridho B, lihat mukanya. Ridho B mendapat nilai 510. Ya, tepuk tangan buat Ridho B. Ridho B. Ridho C. Ridho C mendapat nilai 500 pas. Nah, 500. Jadi tim tertinggi dan tim terbaik dimenangkan oleh Ridho A. Silakan Ridho A maju ke depan. Silakan ketiga-tiganya maju ke depan untuk memperoleh penghargaan. Nah, ini ada penghargaan untuk tim terbaik. Silakan bersusun untuk kita ambil foto dokumentasi. Bapak yakin yang belum berhasil jangan berkecil hati, kalian sudah menampilkan yang terbaik. Nah, silakan. Ini kelompok A selamat. Semoga bisa menjadi inspirasi. Silakan. Tepuk tangan buat Ridho A. Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ini adalah kita sebentar untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Sujud terbagi berapa macam? 3. Nah, sebutkan. Sujud sahwi, Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. sujud tilawah. Bagus. Sekarang sujud tilawah kapan dilaksanakan? Dari sujud syukur dulu. Sujud syukur dilaksanakan Mendapatkan rezeki yang terlayak dan mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Apalagi? Sujud tilawah ketika mendengarkan ayat sajadah. Bagus. Nah, sujud sahwi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Sujud sahwi ketika lupa baca doa kunut. Apalagi? Lupa rakaat sholat. Betul. Ketika ragu-ragu dalam bilangan sholat. Ya, itu tadilah kesimpulan kita pada hari ini. Dan kesimpulannya selain itu bahwa sujud ini adalah perintah Allah dan itu melambangkan kita, artinya rendah di hadapan Allah. Jadi kita bersujud kepada Allah, kita merendah, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Dan ada lagi tambahan penelitian, ketika orang sujud, perhatikan posisi kepala itu kan lebih rendah daripada pinggang. Ternyata menurut penelitian itu memungkinkan aliran darah itu normal. Aliran darah itu mengalir ke otak dengan maksimal sehingga membuat orang menjadi cerdas. Nah, itu tambahan dari Bapak. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nanti di rumah ketika dapat berita baik, sujud syukur. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Luar biasa. Semangat? Ada perbaikan untuk Bapak? Apakah Bapak kecepatan, kelambatan atau apa? bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak mau ngasih tugas untuk kalian. Silakan pelajari bab selanjutnya di buku kalian. Halaman selanjutnya pelajari. Nanti akan kita bahas satu persatu supaya pembelajaran kita lebih aktif dan lebih menyenangkan. Nah, sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.